Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafril Fauzan dengan NIM 04476265. Saya dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ Bandung. Di sini saya akan mengerjakan tugas praktikum 1 algoritma dan pemrograman. Kita langsung saja ke soalnya. Mohon maaf, saya belum tulis. Nah, langsung saja ke algoritma dan pemrograman. Adalah soalnya yang nomor 1, saya ditugaskan untuk membuat rangkuman ya, ada poin A dan poin B berikut soalnya. Kemudian nomor 2, saya ditugaskan untuk membuat algoritma dalam bentuk flowchart dan pseudocode ya, sesuai dengan kasus yang ada ini. Dari kedua soal ini saya sudah mengerjakan di Microsoft Word. Nah, mohon maaf sebelumnya Bapak Tutor, saya sudah mengerjakan sebelumnya karena kan menurut saya jika saya mengerjakan sambil videokan atau direkam itu akan memakan waktu yang cukup lama. Dan juga flowchart membutuhkan waktu yang cukup lama. Mungkin ini saya akan menjelaskan sedikit ya tentang tugas saya yang sudah saya kerjakan. Nah, di sini saya sudah membuat rangkuman yang nomor 1 poin A tentang algoritma. Cek. Nah, di sini saya sudah menggunakan spaksi 1,5. Kemudian syarat nomor 1 poin A juga harus minimalnya ada 5 daftar pustaka. Saya di sini ada 6 daftar pustaka, sudah sesuai ketentuan. Kemudian kita lanjut ke poin B nomor 1. Poin B ini tentang sejarah Java dan perkembangannya. Nah, di sini ini adalah sejarah Java ya, dan perkembangannya dari tahun 1995 sampai ke tahun sekarang ya, dari tahun 17 sampai sekarang ya. Nah, itu ada software-nya. Nah, sudah. Kemudian kita lanjut ke nomor 2. Nah, nomor 2 ini yang poin pertama itu algoritma dalam bentuk flowchart ya. Di sini saya sudah membuat flowchart. Inilah flowchart yang saya buat. Nah, saya buat flowchart ini di aplikasi GED ya, GED Graph Editor. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit ya. Nah, di sini ada pertama kita mulai. Kemudian di sini ada deklarasi input golongan dan jam lembur. Nah, di sebelah kiri ini ada input golongan A, golongan B, dan golongan C. Nah, di sebelah kanan ini ada input jam lembur. Nah, kita kasih dulu. Di sini golongan, ada golongan A dengan gaji pokok 5 juta, golongan B dengan gaji pokok 6.500.000, dan golongan C gaji pokok 9.500.000 ya. Nah, dari sini ada input jam lembur. Nah, di sini input jam lembur 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, dan lebih dari 1,5 jam. Nah, di 1 jam ini di sini ada namanya proses hitung gaji lembur ya. Nah, di proses hitung gaji lembur ini per jam. Nah, bila mana golongan lembur 1 jam, nah, proses perhitungannya adalah ini ada 30% untuk 1 jam. Ini ada 2 jam 32%, 3 jam 34%, 4 jam 36%, dan lebih dari 5 jam itu 38%. Nah, proses dalam perhitungan di sini ada proses hitung jumlah gaji golongan ditambah gaji lembur.
Nah, di sini perhitungannya. Perhitungan dari sini, ini gaji pokok ketemu nih, perhitungan gaji pokok golongan A, golongan B dan golongan C. Misal per golongan itu lembur ya, masing-masing ada ketentuannya, maksudnya masing-masing berbeda-beda. Contoh misalnya golongan A gaji dengan 5 juta ya, dia lembur 1 jam kali 30%. Nah, maka di sini ada proses hitung jumlah gaji golongan ditambah gaji lembur ya. Berarti perhitungannya adalah 5 juta ditambah gaji lemburnya. Nah, gaji lembur 1 jam berarti 30% dari gaji pokok berapa. Nah, jadi 5 juta ditambah 5 juta dikali 30%. Nah, di sini ketemulah jumlah penghasilannya. Kemudian selesai. Itu untuk penjelasan flowchart ya. Kemudian kita lanjut ke pseudokode gaji karyawan. Pertama ada mulai, yang kedua ini deskripsikan objek dengan deklarasi variabel. Ketiga deklarasi variabel A, B, C itu golongan ya. Input golongan variabel, input golongan A, golongan B, golongan C. 6. Ini menggunakan fungsi if untuk menentukan input ya terhadap pilihan golongan. If A atau jika A itu gaji 5 juta, B, if B 6.500.000, if C 9.500.000. Depan ini ya input golongan, misalkan golongan itu diberi nama S ya. Saya mengumpamakan golongan itu S sebagai standar inspeksi golongan. Nah, kemudian output golongan sama dengan S. 10 input jumlah lembur, 11 input jumlah lembur 1, 2, 3, 4 dan dari sama dengan 5 ya, sesuai kasus tadi. Yang ke-12 menggunakan fungsi if untuk menentukan input terhadap jumlah lembur. Hasilnya diberi nama R. Nah, dari jumlah lembur itu saya umpamakan adalah R. Kemudian nomor 13 itu if 1 sama dengan S atau golongan ya, dikali 30%. Nah, S itu dikali 30%. If 2 S dikali 32%. If 3 berarti ini if 1 jam ya, berarti ibaratkan lembur 1 jam itu sama dengan S golongan, berarti gaji golongan ya 5 juta dikali 30%. Nah, ini untuk 1 jam ibaratnya seperti itu. Sampai if lebih dari sama dengan 5 sama dengan S kali 38% sama dengan R ya. Kemudian 14 penjumlahan gaji. Nah, 15 perhitungan gaji sama dengan gaji golongan ya atau S ditambah lembur atau R ya, hasil dari ini. Kemudian 16 untuk penghasilan, 17 selesai. Nah, mungkin cukup sekian ya video dari saya, penjelasan sedikit tugas yang sudah saya kerjakan, tugas 1 algoritma dan pemrograman. Mungkin masih banyak kekurangan ataupun kesalahan dari saya ataupun dari kata-kata penjelasan saya kurang jelas ya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya karena saya juga masih belajar. Terima kasih untuk tutor saya ya yang sudah mendukung saya sehingga saya dapat mengerjakan tugas 1 ini dengan cukup baik. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.